Tes, check sound. Oke, balik lagi teman-teman di channel saya. Oke, jadi teman-teman, setelah di seminggu terakhir ini ya, kita mengalami penurunan atau market crypto mengalami penurunan bahkan sampai rata-rata di 20%-an ya. Hari ini market crypto menurut saya sudah eh, berdasarkan candlestick ya, berdasarkan market outlook. Mungkin hari ini market crypto sedang melakukan bouncing ya, atau ada pemantulan di area support, pas di area support. Jadi, nah kalau kita lihat di market outlook Bitcoin ya, di sini bahkan candlestick-nya atau market outlook-nya 4 kali ya, yang tadinya hanya triple tapping, di sini 3 kali menyentuh support, sekarang bahkan sudah 4 kali ya. Ini mau 4 kali, jadi itu mungkin menurut saya bisa menjadi indikasi bahwa dia sekarang akan melakukan pemantulan atau mungkin penurunan kemarin yang terjadi itu sudah di dasar ya, jadi sudah murah. Nah, di sini dia terlihat juga ya di indikator stokastik RSI ada kemungkinan untuk dia melakukan kenaikan nih setelah dia berhasil bounce back, tapi kita harus masih menunggu ya. Di sini time frame per daily-nya harus closing dulu sekitar 9 jam lagi. Jadi itu masih kita harus wait and see lagi, tapi secara teknikal ya, secara teoritis di sini sudah triple tapping, artinya mungkin dia saatnya untuk bounce back atau ada pemantulan. Oke, nah kalau kita lihat di crypto bubbles ya, kalau dilihat dari time frame per weekly, ini masih terlihat merah-merah atau masih mayoritas ada yang 30%, 20%, 22, 25 ya, kurang lebih di 20-an persen ya rata-rata penurunan per satu minggu kemarin karena memang dampak sentimen berita negatif kedatangan DeepSeek ya. Nah, tapi kalau misalkan kita perdekat di time frame per daily, di sini sudah mulai ada penghijauan nih. Jadi saat ini rata-rata kenaikan sampai 4-5% ya. Jadi itu juga menjadi tanda atau menjadi indikator lah ya, indikasi bahwa market crypto sekarang sudah ada pergeseran tren dari penurunan mungkin sekarang stop atau bahkan beralih ke nantinya ke konsolidasi atau mungkin naik. Oke, sebelum lebih jauh saya membahas altcoin, saya ingin melihat juga di sini indikator yang memang tak kalah pentingnya, yaitu indikator Fear and Greed Index. Nah, jadi beberapa kali saya sampaikan juga bahkan tadi di live stream pagi. Jadi teman-teman saya tuh sering live stream juga di minggu pagi jam 8 ya. Saya biasa live stream 1-2 jam ya. Nah, saya mengungkapkan bahwa ketika level ini terjadi, jadi biasanya di sini kan netral ya, sekitar 40-an di level 40 sampai 59 itu adalah netral. Nah, justru teman-teman ketika berada di level netral, si Fear and Greed Index, itu teman-teman mending hindari market karena akan condong ke fear atau ketakutan. Nah, ketika market atau ketika indikator Fear and Greed Index ini sudah masuk ke fear seperti sekarang, nah ini justru teman-teman harus pikirkan ulang, melihat ini sebagai kesempatan atau tidak gitu ya. Maksud saya, waktu terbaik untuk invest itu ketika ya indikatornya berada di sini teman-teman. Jadi ketika semua orang ketakutan, kita justru harus tambah muatannya. Jangan sampai justru kadang suka salah gitu. Kita beli ketika orang juga sudah rame gitu. Jadi FOMO doang. Jadi nantinya hanya kebagian cuci piringnya doang gitu buat orang lain udah party. Nah, saya juga melihat dari data historical ya. Historical datanya untuk Fear and Greed Index memang selalu naik ketika dia menyentuh harga atau level fear ya. Level fear itu ada di ya 30-an gitu ya. Kalau kita lihat di sini nih. Nah, di sini 36 dia langsung naik tinggi. Jadi setelah dia mencapai level fear, biasanya naik tinggi ya. Nih di sini 34 naik tinggi. Kemudian di sini sampai 26 nih. Kemudian naik tinggi. Ya, gitu.
Nah, itu by historical data selalu terulang. Nah, sekarang sudah ada momentumnya, teman-teman. Ketika Fear and Greed Index sudah mencapai level fear ya. Nah, ini jadi bisa teman-teman jadikan sebagai apa ya, kesempatan lah ya, atau challenge gitu. Tapi ya juga teman-teman harus selalu lakukan analisa juga masing-masing. Jangan sampai karena levelnya ada di sini, teman-teman asal aja beli token gitu ya, yang bahkan tidak ada utilitasnya. Oke, nah kemudian saya juga pengen bahas altcoin ya. Jadi saya ambil sampling beberapa altcoin. Mungkin di sini saya yang lebih itu apa ya, Solana mungkin, XRP aja deh, ETH aja deh, ETH nih. Nah, jadi kurang lebih pergerakan mayoritas kripto itu sama ya. Yang beda mungkin Bitcoin sedikit lebih konsolidasi di sini. Jadi dia tidak terlalu terlihat menurun dan bahkan tidak ada di dalam tren penurunan ya. Kalau misalkan mayoritas altcoin di sini teman-teman bisa lihat ya, dia mayoritas sedang berada di fase penurunan atau di downtrend ya. Nah, ini juga terlihat dari market outlook-nya si Ethereum nih. Nah, jadi Ethereum ini sedang ada di tren regresi juga ya. Saya coba masukin pakai tren regresi aja biar cepat. Atau kalau enggak, gini aja. Kita buat tren lainnya. Nah, jadi kelihatan ya, ini si Ethereum sekarang sedang berjuang lepas dari trend line. Namun sekarang masih ada apa ya, kecenderungan untuk melanjutkan tren ya ke bawah. Meskipun di sini ada dari indikator stokastik RSI, dia sepertinya akan bounce back dulu, akan memantul dulu karena dia sudah menyentuh. Nah, di sini uniknya untuk Ethereum, dia untuk trend line bawah ini berbarengan banget sama support yang lumayan kuat nih di sini. Jadi dia pas banget ya di sini memantul. Nah, jadi memang psikologis ya di sini, atau logis maksud saya. Nah, di sini dia memantul karena ada trend line dan juga support terkuat. Nah, jadi mungkin untuk proyeksi si Ethereum, menurut saya di minggu depan atau di hari Senin besok ya, di minggu inilah at least, dia pasti akan masuk dulu ke area supply nih di sini. Jadi mungkin skemanya akan seperti ini, dia nanti naik ya. Naik. Mungkin dia akan turun, mencoba turun di sini ya. Karena di sini juga bertepatan, di sini ada trendline atas dan juga pas banget di sini dia keluar dari resisten terkuat. Jadi mungkin dia akan turun, entah itu jadi konsolidasi atau mungkin turun lebih jauh lagi mengikuti trendline ya. Gitu. Paling gitu aja paling untuk analisa minggu depannya. Jadi kalau saya lihat intinya untuk Bitcoin ada kemungkinan untuk naik dulu. Dia masuk dulu ke supply zone. Begitu juga dengan Ethereum. Dia akan masuk dulu ke supply zone untuk nantinya dia akan mencoba breakout dari resistennya. Nah, si Ethereum ini adalah representasi. Saya merepresentasikan saja Ethereum ini dari altcoin. Jadi altcoin pun kurang lebih akan sama seperti Ethereum pergerakannya. Jadi dua-duanya akan saat ini atau di minggu ini akan mencoba masuk dulu ke supply zone. Gitu ya. Jadi ada kenaikan untuk masuk ke supply zone dulu. Oke, gitu aja paling untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.